Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan sebelumnya berkaitan dengan fikih Ramadan, ya. Kita sudah sampaikan beberapa persiapan yang harus kita siapkan sebelum berjumpa dengan Ramadan ini. Kemarin sudah kita bahas ada berapa poin persiapannya, dari mulai memperbanyak doa. Bahkan ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doa yang diriwayatkan oleh Yahya ibnu Katsir, seorang tabi'i, yang dibaca oleh sebagian sahabat Rasulullah, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ini diriwayatkan oleh Yahya ibnu Katsir, seorang tabi'i. Doa ini dibaca oleh sebagian sahabat, dan ini dicatat oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya. Kita sebutkan juga kembali tentang persiapan yang harus kita lakukan, yaitu memahami segala ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Kita sudah bahas dari mulai menetapkan awal puasa Ramadan, bagaimana metode yang sesuai syariat. Hanya 2 saja. Yang pertama, betul-betul melihat hilal Ramadan, atau kalau itu terhalangi maka menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian kita bahas juga seputar sunnah-sunnah dan adab-adab puasa. Begitu juga kita bahas perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa kita, sampai terakhir orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sampai situ, Mas Alwin? Iya. Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, sampai situ. Ya. Kita sudah bahas, ya. Orang yang sakit, musafir, wanita hamil dan menyusui, wanita haid dan wanita nifas. Baik, kita bahas pada petang hari ini tentang masalah yang juga penting, yang menjadi amalan prioritas kita di bulan Ramadan, yaitu sholatut tarawih. Sholat tarawih, atau yang disebut dengan qiyamul lail di bulan Ramadan. Yang pertama itu berkaitan tentang sholat tarawih, ya. Sejarahnya itu dimulai saat Rasulullah melakukan sholat malam di bulan Ramadan, tapi hanya 3 malam saja. Kenapa Rasulullah sholat malam di bulan Ramadannya hanya 3 malam saja? Karena Rasulullah khawatir, takut diturunkan wahyu akan turunnya perintah wajib untuk sholat malam di bulan Ramadan. Nah, ini yang menjadikan beliau tidak sholat sebulan selama Ramadan, yaitu di malam Ramadan. Beliau nggak sholat setiap malam, tapi beliau hanya sholat 3 malam saja.
Karena kenapa tadi? Ada penghalangnya. Kita lihat sejarahnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Dzar, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami berpuasa bersama Rasulullah syahra Ramadan, pada saat bulan Ramadan. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, "Falam yakum bina minasyahri syai'an hatta baqiya sab'un." Kami tidak menunaikan salat malam di bulan Ramadan kecuali Ramadan tersisa 7 hari saja. Berarti Ramadan tersisa 7 hari di malam keberapa? Malam 23. Kami salat malam hatta dhahaba thuluthul lail, sampai sepertiga malam kami salat malam bersama Rasulullah. Falamma kanatis sadisatu, ketika Ramadan tersisa 6 hari lagi, lam yakum bina, kami enggak salat berjamaah malam dengan Rasulullah. Falamma kanatil khamisatu, ketika Ramadan tersisa 5 hari lagi, qama bina hatta dhahaba syatrul lail, kami salat malam lagi bersama Rasulullah sampai pertengahan malam yang terakhir. Kulna, kami para sahabat berkata, ini sejarah itu salat malam Ramadan. Kata Abu Dzar, kami berkata, karena salatnya kok cuma sampai setengah malam, padahal sebelumnya sampai sepertiga malam. Lalu kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata hadhil lailah. Wahai Rasulullah, kenapa kok kita nggak terusin lagi salat malam kita? Seandainya sisa waktu ini kita teruskan lagi untuk salat malam. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, inna rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa min salatihi husiba lahu qiyamu lailatihi. Ini yang jadi dalil. Salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka dia dapat pahala orang yang salat semalam suntuk. Ini dalilnya. Ketika Rasulullah cuma salat malam sampai pertengahan, sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa kita nggak teruskan? Kan masih lama subuhnya, kita terusin aja lagi salat malamnya. Rasulullah bawakan hadis ini. Siapa yang dia salat bersama imam di malam bulan Ramadan sampai imam selesai, maka tetap dituliskan untuknya pahala seperti orang yang salat semalam suntuk. Kemudian kata Abu Dzar, falamma kanatir rabi'atu, ketika Ramadan tersisa 4 hari lagi, lam yakum bina, kami enggak mendirikan salat malam lagi bersama Rasulullah. Falamma kanatis tsalitsatu, ketika Ramadan tersisa 3 hari lagi, jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nasa faqama bina hatta khashina an yafutanal falah. Ketika Ramadan tersisa 3 hari lagi, Rasulullah mengumpulkan istri-istri beliau, mengumpulkan keluarga-keluarga beliau, dan mengumpulkan kami para sahabat, dan kami mendirikan salat malam sampai kami takut kami nggak bisa makan sahur. Begitu panjangnya tuh ya salat malamnya Rasulullah ketika Ramadan tersisa 3 hari. Kemudian kata Abu Dzar, summa lam yakum bina baqiyatash syahr. Setelah kami sholat di malam yang ketiga itu, Rasulullah tidak keluar lagi untuk sholat malam bersama kami. Dan kata Aisyah, tuwfiya Rasulullah wal amru ala dzalik. Rasulullah wafat dan keadaannya tetap seperti itu. Rasulullah cuma sholat malam di bulan Ramadan 3 malam saja. Kok antum setiap malam? Berarti yang antum lakukan ya bid'ah atau bukan?
Ya, nah ini kan jadi syubhatnya mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Mereka pakai dalilnya ini nih, ya. Rasulullah aja sholat cuma 3 malam, gitu. Ya. Sementara di zaman Umar bin Khattab baru kan didirikan lagi sholat malam di bulan Ramadan, dan Umar mendirikannya setiap malam Ramadan. Yang di situ ya seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Abdul Qadir meriwayatkan peristiwa terjadinya salat malam di bulan Ramadan di zaman Umar bin Khattab. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abdurrahman bin Abdul Qadir, kharajtu ma'a Umar bin Khattab. Aku keluar bersama khalifah. Ini Umar sudah jadi Amirul Mukminin, khalifah. Aku keluar bersama Umar bin Khattab pada malam bulan Ramadan menuju masjid. Fa idzan nasa awdza'un mutafarriqun. Ternyata kami dapati manusia-manusia pada saat itu mereka berpisah-pisah. Yusalli rajulu li nafsihi. Mereka sholat masing-masing di masjid. Ada yang sholat di depan, ada yang sholat di belakang, ada yang sholat di tengah, berpencar-pencar. Masing-masing sholat sendiri pada malam bulan Ramadan. Faqala Umar, maka Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Kata Umar bin Khattab, seandainya aku kumpulkan saja mereka dengan dipimpin satu imam, maka itu lebih utama. Akhirnya Umar mengumpulkan sahabat yang tadinya sholat dipisah-pisah itu sendiri-sendiri. Umar kumpulkan, fajama'a ala Ubay bin Ka'ab. Yang menjadi imam pertama kali saat itu Ubay bin Ka'ab, ya. Maka kemudian di malam-malam berikutnya para sahabat melakukan itu. Mereka sesuai dengan arahan Umar, kalau sholat malam Ramadan berjamaah dipimpin satu imam. Keluarlah perkataan Umar yang terkenal, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini yang dijadikan sebagai dalilnya mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah ini. Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Padahal penjelasan para ulama, maksudnya bid'ah dari perkataan Umar itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariah. Karena kenapa? Kalau bid'ah secara syariat itu betul-betul nggak dilakukan oleh Rasulullah. Sementara tadi sudah dijelaskan, sholat malam Ramadan dilakukan Rasulullah atau tidak? Iya. Walaupun cuma 3 malam. Kenapa Rasulullah melakukannya 3 malam? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Rasulullah takut sholat malam di bulan Ramadan diwajibkan. Maka maksud perkataan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, bid'ah secara bahasa saja. Ya, sesuatu yang baru, ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan bid'ah secara syariat. Karena kalau bid'ah secara syariat maknanya adalah ma khalafal kitab was sunnah, ya, wa af'alis sahabah. Segala suatu ibadah yang bertentangan, menyelisihi Rasulullah, menyelisihi para sahabat, maka itu makna bid'ah secara syariat. Maka di sini kenapa di zaman Umar didirikan lagi salat malam di bulan Ramadan? Karena Umar faham wahyu sudah terputus dan tidak akan turun lagi. Ya, di zaman Umar faham wahyu sudah terputus, nggak akan turun lagi wahyu yang akan mewajibkan salat malam di bulan Ramadan. Ya, maka ini sejarah dari peristiwa salat malam di bulan Ramadan.
Sekarang yang sering jadi pertanyaan, berapa rakaat maksimal sholat malam di bulan Ramadan atau sholat malam di luar Ramadan? Ada memang sekitar 5 pendapat ini yang Anda catat. Yang pertama mengatakan ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat saja. Yang kedua isyruna rakaatan ghairal witr, maksimal 20 rakaat selain witir. Ada yang mengatakan lagi tis'un wa thalathina bil witr, 39 rakaat itu sudah termasuk witir. Ada yang mengatakan lagi arba'una rakaatan wa yutiru bisab'in, 40 rakaat tapi witirnya 7 rakaat, jadi 47. Pendapat yang kelima ada duha la tuhsa, maksimal rakaat sholat malam tidak ada batasannya, ya. Dan wallahu a'lam bishawab, ya. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang menyatakan sholat malam tidak ada batasan rakaatnya. Walaupun yang lebih afdol yang itu sering dilakukan Rasulullah memang 11 rakaat. Yang sering, ya. Adapun Rasulullah pernah melakukan 13 rakaat. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat salat malamnya di Ramadan dan di luar Ramadan. Yang dimaksud di sini itu yang Aisyah lihat saja. Ternyata Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa asyrata rakaatan. Rasulullah pun pernah salat malam 13 rakaat. 8 rakaat tahajud, 5 rakaat witir. Maka pendapat yang lebih kuat, sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak ada batasan rakaatnya. Boleh berapa rakaat pun. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, ikhwan. Bahkan Dawud bin Qais, seorang tabi'in, beliau meriwayatkan ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Beliau mengatakan, adraktun nasa bil Madinah fi zamani Umar ibni Abdul Aziz yusalluna sittan wa thalathin wa yutiruna bi thalath. Kata Dawud bin Qais, seorang tabi'in, aku mendapati manusia di kota Madinah di zamannya Umar bin Abdul Aziz, mereka sholat malam di bulan Ramadan 39 rakaat, 36 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Jangan antum praktekin di Indonesia, susah, ya. Nanti makmumnya pada kabur, ya. Yang 20 dengan yang 11 saja selesainya duluan yang 20, ya. Subhanallah, ya. Orang Indonesia nggak tahan lama kalau sholat malam di bulan Ramadan, pengennya yang cepat-cepat. Nah, ini berkaitan dengan sholat tarawih. Maka yang di sini jadi catatan, jaga sholat tarawih kita bersama imam sampai imam selesai, minimal itu. Karena kita dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk, sesibuk apapun kita. Jaga sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, ya. Baik, amalan yang prestisius juga ini di bulan Ramadan. Iftarus shaimi, memberi makanan atau minuman berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini amalan prestisius. Kata Rasulullah, man fattara shaiman
kana lahu ajru siyamihi. Siapa yang memberi berbuka puasa kepada seseorang, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Bayangin nih, kalau 30 hari kita kasih makanan buka, apalagi kita kasih itu kepada orang yang kita tahu maksimal dia jalanin puasanya, ya, kita dapat pahala puasanya. Kita kasih ke pesantren kan, ke rumah tahfiz yang kita tahu dia itu memang puasanya baca Al-Quran terus, sholat malamnya dijaga, ya, kita dapat pahala puasanya kan luar biasa, ya. Apalagi kalau itu setiap hari kita beri makan berbuka untuk mereka. Nah, ini amalan prestisius juga ini di bulan Ramadan, memberikan iftar kepada kaum muslimin. Yang ketiga yang juga menjadi amalan primadona ini di Ramadan berkaitan dengan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kita bahas agak detail masalah iktikaf ini. Yang pertama, dalil disyariatkannya iktikaf. Iktikaf pengertiannya apa? Menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai niat ibadah kepada Allah. Itu iktikaf ya. Maknanya menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat ibadah kepada Allah. Dalil disyariatkannya, para ulama sepakat iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bila dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, kata sahabat Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi ya'takafa 20 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Namun pada tahun beliau akan diwafatkan, beliau beriktikaf 20 hari. Ini dalil Rasulullah enggak pernah ketinggalan melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan. Kemudian berkaitan dengan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, para ulama sepakat tempat iktikaf yang sah adalah masjid. Maka tidak sah antum iktikaf di kantor. Iktikaf harus masjid tempatnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri istri-istrimu padahal kamu sedang beriktikaf di masjid. Makanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan ittafaqal ulama sepakat sudah disyariatkannya iktikaf hanya di masjid saja. Termasuk wanita pun boleh untuk ikut iktikaf di masjid. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah semua masjid boleh jadi tempat iktikaf? Itu yang ulama beda pendapat. Dari perbedaan pendapat ini, ikhwah, kita harus tahu dulu macam-macam masjid. Para ulama menjelaskan masjid itu ada 4 macam. Masjid itu ada 4 macam. Yang pertama, yang disebut dengan Masjidul Jami'. Masjid Jami'. Apa itu Masjid Jami'? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat berjamaah. Itu jenis masjid yang pertama, disebutnya Masjid Jami'.
Jadi kalau masjid itu digunakan sholat Jumat disebutnya masjid jami. Yang kedua, masjid jamaah. Apa itu masjid jamaah? Masjid jamaah itu masjid yang aktif digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Itu namanya masjid jamaah. Disebutnya masjid, tapi cuma digunain untuk sholat 5 waktu, nggak dipakai untuk sholat Jumat. Kalau istilah orang Indonesia disebutnya musola atau surau ya. Padahal intinya sama, masjid digunakan sholat 5 waktu, cuma nggak dipakai sholat Jumat. Yang ketiga, masjid itu ada di lingkungan perkantoran, tapi tidak aktif digunakan sholat 5 waktu. Namanya kan masjid kantor. Berarti ketika ada karyawannya yang kerja aja, biasanya zuhur, asar, maghrib, ya sampai maghrib kali ya. Isya subuh nggak dipakai, atau sampai isya subuhnya nggak dipakai. Itu masjid yang biasanya ada di area perkantoran. Nah ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, ini mah biasa kita sebut dengan musola rumah. Biasanya kan ada tuh orang yang bikin musola di rumahnya, ya. Maka itu tempat sholat saja. Kalau dia laki-laki nggak boleh dia sholat di musola itu, kecuali untuk sholat sunnah saja. Nah dari 4 masjid ini, apakah semuanya dibolehkan untuk jadi tempat iktikaf? Disinilah ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya mayoritas para sahabat itu. Ini juga yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Berpendapat masjid yang bisa dijadikan tempat iktikaf itu masjid jami saja. Masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan digunakan untuk sholat Jumat. Apapun namanya itu, walaupun mungkin di daerah kita di Indonesia disebutnya musola, selama itu digunakan sholat 5 waktu berjamaah, digunakan sholat Jumat, sudah itu disebutnya masjid jami. Dan dia boleh dilakukan untuk iktikaf. Ya. Dan ini juga yang menjadi pendapatnya mayoritas tadi ya, para sahabat. Ya, dan ini juga mayoritas para ulama dari 4 imam mazhab, karena berpendapat masjid yang bisa digunakan untuk iktikaf hanya masjid jami. Tadi ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala dari kalangan ya At-Tabi'in. Ini pendapatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Mereka berpendapat masjid yang bisa digunakan itu hanya itu masjid yang digunakan sholat 5 waktu saja. Jadi cukup masjid itu sholat 5 waktu, bisa digunakan untuk apa? Untuk iktikaf. Jadi tidak harus digunakan sholat Jumat. Selama masjid tersebut digunakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada yang berjamaah di situ, maka itu cukup digunakan sebagai masjid untuk iktikaf. Ya. Ada lagi pendapat ketiga itu. Ini pendapatnya mazhab Zahiriyah.
Dan ini yang diriwayatkan dari satu orang sahabat saja, namanya Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berpendapat masjid yang boleh dijadikan tempat iktikaf hanya 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi ini pendapat yang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, ya. Dan wallahu a'lam ya. Kalau ana pribadi, ana lebih condong pada pendapat yang pertama tadi. Pendapat mayoritas yang mengatakan harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Walaupun sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin menguatkan pendapat kedua. Beliau mengatakan cukup masjid itu digunakan sholat 5 waktu. Walaupun nggak digunakan sholat Jumat, dia tetap boleh untuk digunakan sebagai tempat iktikaf. Ya. Lalu bagaimana dengan masjid kantor? Apakah boleh untuk iktikaf? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, masjid kantor itu ada 2 macam bentuknya. Yang pertama, kalau bangunan masjid di kantor tersebut itu gedungnya nyewa, bukan milik ya perusahaan tersebut. Kalau gedungnya nyewa artinya bukan milik umat, itu hanya ada hak guna saja, maka itu tidak disebut masjid. Maka masjid yang seperti itu statusnya sewa, maka dia tidak bisa digunakan untuk sholat, untuk iktikaf, karena statusnya apa? Sewa. Ya. Nah ini yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin, yang beliau mengatakan ya, ketika ditanya tentang masjid yang itu status bangunan kantornya itu hanya menyewa saja, belum dimiliki, apakah itu dihukumi masjid? Maka Syekh Utsaimin menjawab, hadza laisa lahu hukmul masjid. Tempat semacam itu tidak memiliki hukum masjid. Hadza musalla bidalilin annahu maqlukun lil ghaib. Itu adalah tempat sholat biasa karena itu dimiliki orang lain. Wa anna malikahu lahu an yabi'ahu, dan pemiliknya pun berhak untuk menjualnya. Fahuwa musalla wa laisa masjidan fala tathbut lahu ahkamal masjid. Maka itu disebutnya tempat sholat saja, bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Ya. Jenis yang kedua, masjid itu sudah dimiliki perusahaan itu secara permanen, dan umat diperbolehkan untuk menggunakannya secara umum. Maka yang kedua bukan sewa, ini memang dia miliki. Hanya saja masjid itu tidak aktif untuk sholat berjamaah 5 waktu. Apalagi kalau hari libur ya, hari Ahad, nggak ada yang sholat. Maka masjid yang seperti ini juga nggak boleh jadi tempat iktikaf, karena dia nggak digunakan apa? Sholat 5 waktu. Kalau dia mau jadikan itu tempat iktikaf, harus setiap hari didirikan sholat 5 waktu berjamaah. Nah ini, jadi yang boleh tadi ya, yang masjid itu ya digunakan untuk sholat 5 waktu berjamaah, digunakan untuk sholat Jumat. Gak tahu antum di sini 5 waktu? Ahad juga? Hah? Ahad juga? Ada enggak? Oh, ada. Alhamdulillah, kalau ada berarti bisa dijadikan tempat iktikaf. Kalau setiap hari ada berjamaah. Kadang kalau hari libur nggak ada, Ustaz. Kadang ada, kadang enggak gitu. Oh gitu, nggak tentu berarti. Nggak tentu yang hari libur ya. Kalau Ahad itu ya, atau tanggal merah gitu ya, itu kadang suka nggak ada.
tetap berjamaah. Iya, lebih bagus itu. Jadi bisa digunakan iktikaf. Karena di sini kan sudah ditegakkan sholat Jumat, ya, sholat 5 waktu ditegakkan, maka bisa untuk ya. Ini bangunannya udah beli kan? Bukan sewa. Ya. Baik, ini masjid yang bisa digunakan untuk iktikaf. Selanjutnya tadi Anda jelaskan, wanita muslimah boleh ikut iktikaf. Maka antum boleh iktikaf bersama istri, walaupun ada syaratnya untuk kaum muslimah. Dalilnya apa? Kok wanita boleh juga untuk iktikaf? Dalilnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim saja. Ya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau ikut beriktikaf setelah beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau masih tetap iktikaf. Ya, walaupun ulama memberikan syarat, ada 2 syaratnya. Wanita muslimah boleh iktikaf. Yang pertama, harus mendapat izin dari suami kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah, harus dapat izin dari orang tuanya, yaitu ayahnya. Maka nggak boleh istri iktikaf sendirian, suaminya tidur di rumah ditinggalin. Ya, nggak boleh. Ya, karena iktikaf itu sunnah, melayani suami hukumnya wajib. Ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tempat iktikaf yang digunakan wanita muslimah tersebut tidak menimbulkan fitnah. Artinya tempatnya memang terpisah antara ikhwan dan akhwat. Biasanya tuh akhwat di bawah, ikhwan di atas gitu ya. Kalau yang 2 lantai. Kalau yang 1 lantai agak susah itu, ngadain iktikaf untuk laki dan perempuan. Ya. Nah ini wanita boleh untuk iktikaf. Sekarang yang membatalkan iktikaf. Yang membatalkan iktikaf 2 saja. Yang pertama, keluar dari masjid tanpa ada uzur syar'i. Jadi kalau dia iktikaf tapi keluar terus, keluar masuk, keluarnya nggak ada uzur, maka batal iktikafnya. Yang kedua, melakukan hubungan intim suami istri. Tapi jarang sih kalau yang kedua ini ya, masa lagi iktikaf berhubungan. Tapi kalaupun terjadi, batal iktikafnya. Ya. Adapun perkara yang diperbolehkan untuk kita melakukan iktikaf, yang pertama, keluar masjid karena ada uzur syar'i. Contohnya apa? Ada uzur syar'i? Panitia nggak nyediain makan sahur dan buka, maka boleh kita keluar untuk nyari makan sahur dan berbuka saja. Itu kalau panitianya nggak menyiapkan. Tapi lebih bagus antum iktikaf di masjid yang memang disiapkan. Nggak apa-apa antum bayar. Yang penting kan antum udah nggak mikir lagi itu makan sahur dan berbukanya. Ya. Yang kedua, yang dibolehkan juga saat iktikaf, istri mengunjungi suami yang sedang beriktikaf dan mereka berbincang-bincang di pintu masjid. Ya. Jadi boleh istrinya bawain makanan kesukaan suaminya. Suaminya lagi iktikaf, ya. Maka istri boleh tuh ngobrol, ya. Tapi di pintu masjid saja. Ya.
ngobrol ya sampai menjelang berbuka, maka itu diperbolehkan. Ya. Yang ketiga, membawa kasur untuk tidur di masjid. Boleh. Tapi kasurnya kasur yang kecil, jangan spring bed antum bawa ya. Kegedean, kan yang itikaf bukan cuma antum. Ya, itu pun boleh membangun tempat tidur di pojokan-pojokan masjid. Ya. Yang di situ memang nggak digunakan untuk sholat bareng, biasanya agak di pojok, ya. Termasuk membuat kelambu-kelambu gitu. Jadi itu tempat iktikafnya sudah, ya. Anda pernah iktikaf beberapa asatizah gitu, dia buat kasur, kemudian dia bikin kelambu-kelambu sekeliling kasurnya. Pokoknya dia baca Quran di situ kalau capek tidur, gitu. Ya. Jadi benar-benar nggak keluar dari masjid, memang di situ saja, ya. Nah, jadi itu diperbolehkan bawa kasur, selimut, bantal, tapi tadi ya, yang tidak terlalu besar, ya, yang gampang dilipatnya. Yang keempat, mandi dan berwudu di masjid, ya. Jadi nggak usah pulang, makanya kalau itikaf. Iktikaf yang sesuai sunnah Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan, itu Rasulullah masuk di malam 21 Ramadan, baru keluar kapan? Ketika waktu Idul Fitri. Ya, Rasulullah masuk dari malam 21 Ramadan, keluar hari Idul Fitri, sholat di lapangan, setelah itu baru pulang ke rumah. Itu itikaf, ya, yang Rasulullah lakukan kayak gitu, ya. Kalau kita kan kebanyakan itikafnya malam doang, ya. Ya lumayan lah, ya. Jadi malam itikaf, pagi berangkat ke kantor, nanti pulangnya jangan ke rumah, tapi pulangnya ya ke masjid lagi, ya. Jadi itikafnya gitu, ya. Malam di masjid tidur, ya. Pagi berangkat ya ke tempat kerja, pulangnya ke masjid lagi. Pokoknya tiap malamnya ya sudah di masjid. Makanya yang dimaksud hadis Rasulullah Aisyah itu, idza dakhala al-ashru kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu. Apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, di antara pendapat sebagian ulama, makna mengencangkan ikat pinggangnya, Rasulullah itu 10 hari terakhir sudah nggak berhubungan dengan istri beliau. Ya, itu yang dimaksud mengencangkan ikat pinggangnya. Makanya Rasulullah di masjid. Ya, bisalah untuk tahan kan 10 hari doang. Apalagi istrinya cuma 1, Rasulullah 9, ya. Rasulullah 9 istrinya, ya. 10 hari terakhir nggak ada yang beliau sentuh sudah, ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Nah ini ya iktikaf yang sebetulnya sempurna. Walaupun ulama membolehkan minimal durasi iktikaf itu dia beriktikaf semalam saja. Itu durasi minimal. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, kata Umar, "Ya Rasulullah, dulu aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram." Lalu apa jawaban Rasulullah? Aufi binadrik, kalau begitu tunaikan nazarmu. Artinya di sini Umar tunaikan nazarnya semalam aja, dia iktikaf di Masjidil Haram. Dan ini menjadi dalil bolehnya durasi minimal lamanya kita beriktikaf itu 1 malam saja. Walaupun tadi ya yang lebih sempurna kalau mau ngikutin Rasulullah tadi, masuk malam 21, keluar pas sholat Idul Fitri ke lapangan. Yang terakhir, adab ketika kita beriktikaf.
Jadi iktikaf itu ada adab-adabnya. Yang pertama, menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti apa? Banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak berdoa, banyak mentadabburi Al-Quran, banyak mengkaji kitab-kitab para ulama. Itu harusnya ketika iktikaf. Ini mah pindah tempat tidur doang. Ya, ujung-ujungnya sibuknya apa? Buka Shopee juga, ya, buka Tokopedia, ya, sama aja itu, ya, pindah tempat tidur saja. Atau yang paling banyak ini, apalagi kalau iktikafnya bareng-bareng, ya, ngobrol, ya, bukan sibuk baca Al-Quran. Habis sholat tarawih itu ngobrol, apalagi panitianya sediain air panas. Udah sambil makan kopi, ya, ngopi, ya, akhirnya banyaknya ngobrol ini, ya. Nah ini yang harus kita hindari. Kalau sudah iktikaf, itu kan tempatnya sudah pas banget, kita fokus untuk ibadah. Ngobrol boleh, cuma jangan jadi yang dominan, ya. Maka ini, wah, ya, diperhatikan ketika kita iktikaf, ya. Yang kedua, dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah ini tadi, ya, ngobrol ngalor ngidul, akhirnya ujung-ujungnya gibahin orang juga, padahal di masjid tuh, ya. Maka ini yang harus kita hati-hati ketika iktikaf. Kenapa Rasulullah, ya, memerintahkan kita untuk iktikaf? Supaya kita lebih fokus. Karena kalau di rumah kan susah, godaannya besar, ya. Pasti ada kesibukan dunia yang masih kita pegang tuh kalau di rumah. Tapi kalau di masjid itu memang tujuannya kita sudah memisahkan, ya, segala perkara-perkara dunia sementara kita tinggalkan, ya. Maka jangan lagi ngurusin urusan dunia kalau sudah iktikaf di masjid, ya. Selesaikan urusan dunia itu sebelum kita melaksanakan iktikaf tersebut. Nah ini, ya, berkaitan dengan masalah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Udah, ya, karena membahas zakat fitri tadi, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita cukupkan ya. Ada beberapa poin saja tentang zakat fitri yang mau Anda sampaikan ke antum, ya. Yang pertama, ya, berkaitan dengan zakat fitri atau zakat fitrah, para ulama sepakat, bahkan ini pendapatnya mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwasannya membayar zakat fitrah tidak boleh dengan uang, harus dengan makanan pokok. Karena kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Anak tanya sama antum, di zaman Rasulullah ada mata uang atau tidak? Ada, dinar dan dirham. Kalau Rasulullah mau, bisa dengan dinar dan dirham. Tapi kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah senantiasa mengeluarkan zakat fitrahnya dengan 1 sok gandum. Maka di sini nggak boleh pakai uang. Yang dimaksud nggak boleh pakai uang, ihwa, kalau langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Beda kalau antum bayarnya ke panitia dulu, kemudian panitia membelikan beras, itu boleh. Tapi kalau kita bayarnya uang, panitia langsung ngasihnya uang juga, itu nggak boleh. Tidak sah zakat fitrahnya. Nah ini yang masih terjadi di sebagian, ya, kaum muslimin, mereka langsung kasih ke fakir miskinnya apa? Duit langsung, bukan berupa makanan pokok, yaitu beras. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 2.
Yang pertama, waktu yang paling afdol, yang paling utama kita mengeluarkan zakat fitrah, kapan itu? Mulai dari terbit fajar pada hari raya Idul Fitri sampai mendekati pelaksanaan waktu sholat Id. Ini yang agak berat ya, waktu yang afdolnya ya. Tapi waktu yang dibolehkan itu adalah 1 atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri itu waktu yang dibolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Ini yang dimaksud waktu yang afdal dan waktu yang boleh. Hanya 2 ini sih. Ya. Dan Anda nggak paham di Indonesia itu dari awal Ramadan sudah dibuka ya untuk membayar zakat fitrah. Padahal waktu yang dibolehkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya. Kemudian yang terakhir yang berhak menerima zakat fitrah. Di sini memang ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan yang berhak menerima zakat mal, yaitu 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Ya, yang 8 golongan itu. Ini menurut pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, yang berhak menerima zakat fitrah hanya fakir miskin saja, bukan 8 golongan. Dan wallahu a'lam ini pendapat yang lebih kuat. Jadi beda yang berhak menerima zakat mal dengan yang berhak menerima zakat fitrah. Karena kata Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tu'matan lil masaki. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah itu fakir miskin sih. Bukan 8 golongan yang disebutkan dia boleh menerima zakat mal. Ya. Maka ini pendapat yang lebih kuat, yang berhak menerima zakat fitrah hanya fakir miskin saja. Baik, untuk materi yang dicukupkan ikhwah, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Izin bertanya, Ustaz. Tadi dijelaskan mengenai keutamaan sholat tarawih bersama imam. Akan dituliskan seperti sholat semalam suntuk ya. Nah, misalkan di 10 hari terakhir itu biasanya ada 2 kali sholat tarawih ya. Iya, sholat tarawih. Nah, itu yang lebih utama seperti apa? Apakah menyelesaikan yang pertama bersama imam sampai witir selesai habis? Misalkan setelah isya langsung tarawih, langsung witir selesai. Kemudian di tarawih berikutnya kita hanya ikut tarawihnya saja tanpa witir, atau tarawih dan witirnya itu di belakang. Maksudnya di belakang kan juga ada imam juga. Itu sebenarnya yang dihitung sebagai mengikuti imam sampai selesai ini yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Seperti itu. Berarti beda pelaksanaan waktu sholat malamnya. Beda, misalkan yang satu di dini hari misalkan. Oh iya, yang satu langsung habis isya gitu ya. Iya. Habis isya. Wallahu a'lam, dua-duanya sama. Kita pilih salah satu saja yang memang kita mampu, maka itu sudah cukup kita mendapat pahala sholat semalam suntuk. Jadi kita mau ikut yang habis isya saja. Yang penting sampai imam witir selesai, kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Atau kita pilih yang pertengahan malam, yang secara waktu memang itu lebih afdol. Sebaik-baik sholat malam kan di pertengahan, ya, atau di sepertiga malam.
Maka kalau kita pilih yang itu pun dapat pahala sholat semalam suntuk. Tapi kalau kita pilih yang habis isya, kemudian kita sudah witir dan kita mau ikut lagi yang tarawih pertengahan malam, boleh. Tapi nggak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Karena ada hadis Rasulullah yang berbunyi, la witrani fil lail. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Yang lebih bagus antum ikut dua-duanya. Karena pahalanya tentu lebih banyak. Semakin banyak rakaat salat malam kan semakin banyak pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya apabila kita mimpi basah di siang hari ketika berpuasa? Yang kedua, terkait dengan zakat. Hitungan zakat itu dihitung itu anak yang sudah balik atau belum balik tetap dihitung zakat atau gimana Ustaz? Zakat fitrah ya? Iya Ustaz. Baik. Yang pertama berkaitan dengan seseorang bangun tidur dalam keadaan basah. Apakah itu batal puasanya? Kalau keluarnya itu tanpa disengaja maka nggak batal. Yang batal itu keluarnya karena disengaja, ada dorongan syahwat. Seperti misalnya dia sengaja puasa-puasa nonton film yang membuka aurat, akhirnya keluar dia lagi nonton, batal puasanya. Atau dia sengaja nyium istri. Kalau antum bisa nyium istri tanpa syahwat, boleh. Tapi kalau ternyata itu malah bikin keluar, maka batal puasanya. Adapun seseorang bangun dalam keadaan nggak sengaja, tiba-tiba dia bangun basah, maka itu tidak batal puasanya. Ini sebagaimana Rasulullah pernah bangun tepat pada azan subuh. Beliau belum mandi, maka beliau baru mandi setelah sholat subuh, kemudian beliau berpuasa. Nah ini yang dijadikan dalil oleh ulama bahwasannya keluarnya sesuatu ya dari kemaluan apabila tanpa disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang wajib untuk kita bayarkan zakat fitrah semua anak, termasuk anak bayi yang lahir setelah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ada orang tua misalnya istrinya melahirkannya malam takbiran, maka bayi itu sudah terkena wajib zakat fitrah. Sebaliknya ada anak kecil dia wafat sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, maka dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Karena ukuran waktu wajib bayar zakat fitrah kapan? Hari terakhir di bulan Ramadan, terbenam matahari ketika hilal Syawal sudah muncul. Itu waktu wajibnya. Maka selama anak-anak kita itu berjumpa dengan hilal bulan Syawal malam takbiran, maka wajib bagi kita untuk membayarkan zakat fitrahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah, hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nasi ila shalah. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan,
anak kecil maupun dewasa, mereka diperintahkan untuk mengeluarkannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Jadi anak kecil, ayahnya yang menanggung untuk membayarkan zakat fitrahnya. Ya. Terlepas dari ulama beda pendapat, satu sok itu berapa kilo. Tapi kalau anak milih pendapat yang lebih hati-hati, anak ngeluarin satu jiwa itu 3 kilogram. Ya. Berarti kalau antum punya 4 anak, 1 istri, dengan antum 5 kali 3 berapa? 6 kali 3 18 kilogram. Ini pendapat yang lebih hati-hati, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan sebetulnya Ustaz terkait zakat fitrah. Yang pertama adalah boleh kita melebihkan ukuran zakat fitrah dari ketentuan sudah ditentukan, misalkan tadi kita ada 3 kilo gitu kan. Kita mungkin karena kekhawatiran juga sih, kekhawatiran takut kurang gitu kan, kita lebihkan menjadi 5 kilo misalkan untuk 1 jiwa gitu. Bolehkah dilebihkan seperti itu? Satu itu. Yang kedua, apakah ada keutamaan ketika zakat fitrah misalkan dalam satu keluarga kita hitung pas nih, satu keluarga misalkan 3 orang berarti kita lebihkan 9 kilo ya, kita lebihkan 1 kilo 1 karung gitu kan, kita kasihkan untuk 1 orang saja, cuma atas nama satu keluarga tadi yang terdiri dari 3 orang. Bagaimana hukumnya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ikhwah, pembayaran zakat itu kan masuk dalam kategori ibadah. Maka ibadah itu harus betul-betul sesuai tuntunan Rasulullah. Rasulullah mengeluarkannya 1 sok, terlepas dari perbedaan ketika dikonversi tadi. Yang Anda tahu maksimal perbedaan pendapat di kalangan ulama itu maksimal 3 kilo saja. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo, ada yang mengatakan 2,8 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Adapun yang mengatakan 5 kilo itu nggak ada. Karena itu terlalu jauh kelebihannya. Maka sudah, kalau kita mau hati-hati sudah cukup yang 3 kilo. Adapun kalau kita mau kasih lebih, maka itu sedekah biasa saja. Hah? Yang penting antum sampaikan, ya, ini untuk pembayaran zakat fitrahnya sekian kilo, adapun sisanya ini sedekah biasa saja. Ya. Jadi itu kan yang kita niatkan, pembayaran zakat fitrahnya misalnya 18 kilo, ini 2 kilonya sedekah biasa. Nah, itu boleh. Tapi kita niatkan semuanya untuk zakat fitrah ya nggak boleh. Karena secara ukurannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah. Jadi gitu ya. Walaupun tadi untuk ngepas-ngepasin, tapi tetap kalau mau ngepasin berarti itu sunnah saja sebagai sedekah. Adapun yang wajibnya zakat fitrah tadi maksimal kita hitung 3 kilo saja per jiwanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hah? Satu lagi ya? Hah? Oh, diserahkannya ke 1 keluarga aja gitu. Oh, 1 orang penerima. Oh iya. Hukum asalnya boleh. Tapi yang lebih afdal itu ya, antum lihat kondisi fakir miskin tersebut. Makanya yang lebih utama kalau kita ngasih zakat fitrah itu kita langsung terjun ke fakir miskinnya. Jadi antum bisa tahu tuh, misalnya ini fakir miskin yang mau kita kasih memang dia janda, anaknya 8, nah itu nggak apa-apa, banyak gitu. Jadi antum 1 keluarga kasih kecukup keluarga itu sudah, ya, karena sesuai.
Jadi jangan antum kasih malah ke satu orang saja yang dia janda sendirian, nggak punya anak, tapi antum kasih berkilo-kilo. Kasihan yang lain nanti nggak kebagian. Ya, jadi yang lebih utama lihat kondisi fakir miskinnya. Makanya yang lebih utama, yang lebih afdol, bayar zakat fitrah kita langsung ke rumahnya. Ya, sempatkan waktu ya, H-1, H-2 terjun langsung ke rumah ya fakir miskin itu supaya kita tahu keadaan mereka, baru kita kasih zakat fitrah kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, fadhil. Anda pikir anda nanya itikaf istri-istri. Ustaz nanya Ustaz terkait dengan pahala ya salat tarawih gitu, kayak mulai. Jadi ada fakta gini Ustaz, jadi satu masjid itu mengadakan sholat tarawih tapi dengan rakaat yang berbeda. Ini gini, misalnya ada yang melakukan 11 rakaat, ada yang melakukan sampai 23, ada 23. Sehingga gini, pada saat dia melakukan sholat tarawih yang 8, ini imamnya satu Ustaz. Nah, begitu dia ingin menutup yang 11, ganti imam nih Ustaz. Ganti imam. Berarti kan apakah ini termasuk dibolehkan? Artinya gini, dapat nggak yang satu sama kita menyelesaikan dengan satu imam gitu? Yang sebelum terus yang keduanya, imam yang 8 ini setelah yang 3 menyelesaikan, dia melanjutkan untuk yang jumlahnya lebih banyak gitu Ustaz. Nah ini bagaimana nih Ustaz? Imam kedua witir doang gitu. Imam kedua untuk yang 11 witir Ustaz. Tapi imam yang melakukan 23 rakaat, satu imam dia. 8. Berarti pas witirnya beda imam. Iya, beda imam Ustaz. Aneh ini, baru tahu. Itu Ustaz yang pertama. Yang kedua tadi betul berapa rakaat maksimal sholat tarawih? Tadi ada 5 pendapat. Yang ingin Anda tanyakan adalah yang terkait dengan 40 rakaat dengan witir yang 7 rakaat. Nah, witirnya ini pelaksanaannya bagaimana? Apakah satu kali salam dia 7 kali terus selesai atau bagaimana Ustaz? Karena belum 7 kali Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah khair, pertanyaan bermanfaat. Yang pertama kasus yang tadi ya. Pertama, imam sholat 8 rakaat bersama makmum tarawih. Kemudian ketika witir, imamnya diganti. Masuk imam yang kedua, hanya sholat witir saja bersama mereka yang mau 11. Apakah mereka yang sholat 8 tadi, dia dapat pahala sholat semalam suntuk? Jawabannya enggak lah, kan beda imamnya. Dia harus bersama imam yang pertama. Imam yang pertama harus sampai selesai. Ya, Anda selalu sampaikan ini. Kalau antum mau sholat 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Ya, sudah selesai bersama imam, sudah selesai. Ya, kecuali antum pengennya memang ikut yang 23, ya sudah ikut saja sampai selesai. Ya. Karena tadi keutamaannya sholat bersama imam sampai selesai itu ya sampai imamnya witir, bukan dengan imam yang berbeda tadi. Tapi memang dengan imam yang dari pertama dia mimpin sholat, maka dia dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Ya. Yang kedua berkaitan dengan
Oke. Oh iya, witir 7 rakaat. Witir 7 rakaat sama seperti hadis Rasulullah, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka berarti witirnya 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu, baru yang terakhir 1 rakaat. Ya, dan itu yang paling afdal itu. Ya, kalau kita sholat witir, ya, yang paling afdal, terlepas ada yang memang membolehkan 3 rakaat langsung, tapi yang paling afdal 2 rakaat dulu, baru kemudian berdiri 1 rakaat. Berdasarkan hadis tadi, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka nanti tinggal 1 rakaat witirnya saja. Jadi witir itu memang ada yang sampai 7, 9 rakaat, ya, dan itu dilakukan semuanya oleh Rasul. Ya, kalau kita kan tahunya witir 3 rakaat saja, ya. Padahal Rasulullah pernah witir 5 rakaat, witir 7 rakaat sampai 9 rakaat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bolehkah niat puasa itu setelah imsak diserukan di masjid Ustaz? Terima kasih Ustaz. Setelah imsak ya, imsak gitu kan, tapi belum azan subuh kan. Kalau niatnya sebelum azan subuh, sah puasa Ramadannya. Tapi kalau dia niatnya setelah azan subuh, baru tidak sah puasa Ramadannya. Karena niat puasa wajib beda dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib harus dimulai dari malam hari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Kalau lebih dari terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya. Itu khusus untuk puasa wajib yang sudah kita jelaskan. Puasa wajib itu ada 3, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa membayar kafar. Maka selama belum azan subuh, sah puasanya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, izin bertanya Ustaz, tadi katanya mau nitip sih, cuma jadi kita kan rata-rata kaum urban ya, pendatang itu biasanya pulang kampung gitu. Nah, karena afdolnya zakat itu di tempat kita domisili, maka ini masjid bakal bagiin H-1 atau tadi kan H-2 ya paling. Tapi saya ngasihnya sebelum misalnya H-6 pas mau pulang kampung gitu, liburan itu bagaimana ya Ustaz afdolnya? Apakah di kampung aja dah ininya zakat fitrahnya gitu pas H-2 atau boleh seperti itu gitu, bahwa dengan asumsi nanti masjidnya bagiinnya ke fakir miskin tuh H-1 gitu. Iya, jazakallah khair, pertanyaan bermanfaat. Kalau memang kita mau pulang kampung, boleh kita wakilkan kepada petugas yang ada di masjid, tapi kita kasih syarat, pokoknya dikasihnya H-1 atau H-2. Ya, kalau memang kita sudah yakin dia bakal bagiinnya H-1, H-2, boleh kita wakilkan saja kepada orang tersebut. Ya, jadi boleh kalau memang kita mau mudik, ya sudah kita wakilkan saja pembayaran zakat fitrah kepada petugas masjid. Tapi tadi ya dibagiinnya H-1, H-2 paling cepat. Yang lebih afdol malam takbiran tadi. Atau dia bagiinnya setelah sholat subuh di hari raya Idul Fitri. Ya, saya ngalamin zaman orang tua saya dulu. Ya, itu masya Allah orang tua dulu. Mereka itu baru ngangkat beras itu malam takbiran.
untuk mereka kasih langsung, ya. Nggak tahu sama atau enggak zaman ana sama zaman antum, ya. Tapi yang ana lihat gitu ya, ana lihat itu masya Allah orang tua kita dulu mereka bawa itu malam takbiran untuk langsung diserahkan kepada fakir miskin, ya. Atau mungkin karena ana orang Betawi yang nggak mudik gitu, jadi mereka bisa ngasihnya pas malam takbiran sudah, ya. Tapi kalau antum yang mudik ya sudah, ya. Antum wakilkan saja kepada petugas yang ada di masjid. Tapi tadi paling cepat dikasihnya ke fakir miskin H-1 atau H-2. Maka itu diperbolehkan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan ikhwah kajian kita malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.